Masuk pintu langit, langsung disambut Nabi Adam alaihi salam. Marhaba bi wada'a li bi khair. Adam langsung menyambut aku, kata Nabi, dan mendoakan aku dengan kebaikan-kebaikan. Tapi ini ada tamsil-tamsil yang tampak, Pak. Waktu berjumpa Nabi Adam alaihi salam, bapak moyang umat manusia, di sebelah kanan beliau ada banyak bayangan putih, sedangkan di sebelah kirinya banyak bayangan hitam. Man haula ya Jibril. Mereka itu siapa Jibril, kata Nabi? Yang sebelah kanan Muhammad, yang bayangannya putih-putih, nyebutnya ashabul yamin, golongan kanan. Mereka itu arwah, ruh anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk surga. Semoga kita termasuk di antaranya. Allahumma amin. Yang kiri Jibril, yang sebelah kiri itu ashabus shimal, golongan kiri, arwah anak cucu Nabi Adam yang bakal masuk neraka. Ini ada hadisnya Bapak Ibu. Nabi bersabda, waktu aku mi'raj, kata Nabi, atola'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahlihal fuqara. Aku kunjung ke surga, kata Nabi. Begitu aku diajak kunjung ke surga, ternyata aku lihat sebagian besar, kebanyakan penghuni surga itu orang-orang fakir, orang-orang miskin. Maka bergembiralah kalau di sini ada orang miskin, karena orang miskin masuk surganya duluan. Allahumma amin. Yang paling gak enak orang kaya. Orang kaya masuk surganya belakangan. Makanya Nabiullah Sulaiman alaihi salam, beliau nangis karena masuk surganya belakangan, hisapnya lama, karena beliau raja sekaligus juga kaya raya. Makanya kata Nabi Sulaiman, kalau aku tahu bakal begini, saya nggak mau jadi raja. Lama hisapnya. Makanya Pak, yang paling lama hisapnya itu presiden. Udah ketahuan tuh orang Indonesia yang masuk surganya belakangan, Soekarno, Soeharto, Pak Jokowi, SBY. Lama jadi rajanya, jadi presidennya, lama hisapnya. Termasuk orang-orang kaya. Cuman jangan khawatir, bagi bapak-bapak yang terlanjur kaya, nggak usah khawatir. Yang sudah kadang-kadang kaya, hartanya kumpulin, kasih ke saya. Setuju nggak kira-kira? Karena saya lagi bangun pondok soalnya ya Pak ya. Iya, kalau pengen masuk surga cepetan, tapi nggak usah khawatir. Saya tidak underestimate. Kalau suruh milih Bapak Ibu, milih kaya atau milih miskin? Milih kaya apa milih miskin? Ada nggak yang milih miskin di sini? Saya pengen tahu kayak mana rainya, wajahnya Pak. Saya pengen tahu mukanya kayak mana yang milih miskin. Kita ini lagak-lagaan. Saya umat Nabi Muhammad, saya cinta Nabi Muhammad. Tapi ingat, ada banyak sunnah Nabi yang kita nggak sanggup nirunya. Apa itu? Beliau memilih miskin daripada kaya. Kita nggak sanggup. Saya ditanya, Ustadz milih miskin apa kaya? Ya kaya bukan miskin. Saya nggak sanggup nyentuh Nabi Pak. Nabi milih miskin daripada kaya. Makanya untuk level umat kayak kita ini sudahlah, nggak usah sok suci. Kita manusia biasa, betul nggak kira-kira? Ini kadang-kadang laga, kalau depan orang banyak udah kayak paling alim sendiri. Cewek bahenol lewat langsung istighfar nundu. Coba kalau nggak ada bini, dipelototin Pak. Laga-lagaan. Kita ini manusia biasa lah, punya kekurangan, punya aib semua. Balik lagi Bapak Ibu rahimakumullah, kita sebagai umat Nabi, umat akhir zaman, nggak sanggup milih miskin itu. Pengennya kaya semua. Ingat Nabi bersabda, la ba'sa bil ghina limanittaqa. Tidak mengapa orang bertakwa itu kaya. Jadi nggak perlu takut ya Pak. Orang soleh kaya nggak apa-apa. Ustadz kaya nggak apa-apa. Kiai kaya nggak apa-apa. Orang bertakwa kaya nggak apa-apa. Setuju nggak kira-kira? Iya. Kalau nggak ada orang kaya, nggak selesai Masjid Rahmatullah ini Pak. Siapa yang bantu pondok pesantren? Orang kaya. Siapa yang bantu bangun masjid? Orang kaya yang dermawan.
Siapa yang bantu fakir miskin? Orang kaya yang dermawan. Makanya la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa orang bertakwa itu kaya. Ketika orang bertakwa kaya, itu malah hebat Bapak Ibu. Tapi diingatkan oleh Nabi, as-sihhatu liman ittaqa khairum minal ghina. Tapi ingat satu hal, ini jangan sampai lupa. Sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kaya. Kalau mau diperpendek lagi kalimatnya, as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat itu lebih baik daripada kaya. Setuju nggak kira-kira? Jajal kaya raya, tapi penyakitan nggak enak. Kaya stroke bengek, asam urat, rematik, osteoporosis, pengapuran, prostat bocor kelet. Udahlah. Kalau model kayak gitu punya bini cantik, selesai, Pak. Ini masalah soalnya. Makanya ada cerita orang kaya, orangnya kaya raya, rumahnya mewah, mobilnya 4, ada halaman luas, ada kolam renangnya. Tapi serba pantangan, makan nasi takut, sayur santan takut, ikan asin takut, sate takut, ketiban makan tiwul segenggam. Saya ingat betul yang makan oyek, orang Sumatera sering nyebutnya oyek, Pak. Orang Jawa tiwul ya. Zaman dulu yang makan tiwul itu orang nggak kebeli beras, betul nggak kira-kira? Zaman dulu, zaman sekarang yang makan tiwul orang kaya semua. Coba rumah makan yang ada menu tiwul, yang makan tiwul yang pakai mobil mewah semua, Pak. Apa sebabnya? Takut makan nasi. Jadi orang kaya tapi nggak menikmati hidup. Di samping rumah orang kaya ada orang miskin, rumahnya gedek geribik, lantainya tanah, atapnya aja bocor. Tapi kalau makan nggak ada pantangan, nasi 3 piring. Mana nasi 3 piring? Sayur nangka, santan kental, lauknya ikan asin tanjan sepiring. Sampai lapar saya jadinya ya, Pak ya. Lauk ikan asin, sambal terasi, pedas, sambal matah, lalapnya triple, pete, jengkol, jaling. Masya Allah. Kalau kata orang Sumatera, petai, jehing, kabau. Makan bersimbah keringat, duduk di teras, buka baju, ngudut ji samsu. Luar biasa. Makanya oke deh, kita nggak bisa kaya, minimal tuh as-sihhatu khairum minal ghina. Sehat lebih baik daripada kaya. Dan kata Nabi, orang miskin lebih awal masuk surganya. Dan kebanyakan penghuni surga adalah orang miskin, kata Nabi. Tapi yang kaya juga punya kesempatan. Nah, balik ke sebelah kiri itu, wa tala'tu finnar. Lalu aku diajak, kata Nabi, kunjung ke neraka. Fara'aitu aktsara ahlihan nisa. Sayang beribu sayang, kata Nabi. Begitu aku kunjung ke neraka, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan. Waduh, kasihan ibu-ibu, Pak. Ibu-ibu jangan sedih ya. Ini hadis sahih loh. Kata Nabi, yang banyak menghuni neraka itu perempuan. Apa sebab perempuan banyak masuk neraka? Nah, ibu-ibu harus tahu biar nggak masuk neraka. Apa sebab perempuan banyak masuk neraka? 1, kurang syukur sama suami. Ada uang abang disayang, enggak ada uang abang ditendang. Kalau dompet laki lagi gemuk, mau dipeluk-peluk. Lakinya lagi cair, banyak duit. Tapi kalau dompet lakinya lagi nipis, megang saja bilangnya najis. Najong dijai bajai, najong tralala. Ya Pak Bu, anak-anak muda generasi milenial, pengantin-pengantin baru itu kelihatan betul kalau laki lagi banyak duit sayang. Tapi kalau lakinya lagi nggak punya duit, asem bukan main. Ya saya sih nggak menyalahkan juga, perempuan itu zaman sekarang cenderung matre ya Bu ya. Iya nggak kira-kira? Ya kecuali ibu-ibu lah ya. Walaupun perempuan itu dilema juga, saya baca di medsos Pak, tapi masuk akal ini. Perempuan itu kalau masih umur 17-20 tahun, yang dilihat dari laki-laki itu yang tampan. Coba ibu-ibu punya anak gadis umur remaja,
17, 15 sampai 20 tahun. Yang dilihat dari cowok tampannya. Makanya wajar kalau di kamar dia koleksi foto cowok itu Lee Min Ho misalnya. Minimal Tengku Rasya, Ferrell. Nggak mungkin ABG umur 15 tahun koleksi foto saya. Nanti buat nakut-nakutin kuntilanak nantinya. Jadi begitu, Pak. Tapi perempuan berubah. Begitu umur 25, 30 tahun, perempuan yang dilihat dari laki-laki bukan tampan. Kalau umur sudah 30 yang dilihat dari laki-laki mapan. Walaupun palanya peyang, mukanya bopeng, bolong-bolong bekas cacaran. Yang penting dompetnya tebel, gajinya gede, nggak kelihatan peyangnya. Betul nggak, Bu? Yang kelihatan mapannya. Tuh perempuan rasional mikirnya. Tapi apa perempuan berhenti sampai di situ? Enggak juga. Begitu umur 40 tahun perempuan berubah lagi. Yang diharapkan dari suaminya bukan mapan saja, tapi kalau bisa punya suami yang ada jabatan. Beuh. Enggak ketang ketua RT jadilah. Kan kalau ada acara yang kami hormati Bapak Ketua RT, kata bininya, laki gua itu. Ada Pak Ketua RT nggak di sini nih? Itu jabatan loh Pak, prestis itu jadi Ketua RT. Saya kemarin ketemu sama Kasat Serso Polresta Tangerang Pak. Jadi di lingkungan dia Ketua RT, bangga betul dia Pak. Jadi ada prestisnya walaupun jadi Ketua RW, Ketua RT. Kepala lingkungan itu ada prestisnya ternyata. Karena dianggap dituahkan di tengah masyarakat. Jabatan. Apa perempuan puas? Tidak. Begitu laki umur 50 tahun yang diharapkan dari suaminya bukan jabatan, tapi kesetiaan. Loh kok kesetiaan, Bu? Iya Ustadz, saya sudah menepus soalnya. Enggak guna laki tampan, enggak guna mapan, enggak guna jabatan kalau kanji. Mending enggak punya apa-apa tapi setia. Apa perempuan berhenti sampai di situ? Berubah lagi. Begitu umur 60 tahun yang diharapkan dari istrinya bukan dari suaminya bukan kesetiaan, tapi kesehatan. Loh kok kesehatan, Bu? Iya Ustadz, repot. Ngurus laki stroke bengek. Mana cerewet lagi. Mending sehat Ustadz. Kanji juga nggak apa-apa kata dia. Masya Allah. Hati-hati ya Pak. Bapak-bapak kalau sudah penyakitan jangan cerewet. Karena ada kejadian laki cerewet padahal penyakitan. Istri telat ngambil anduk marah. Istri telat bikin teh marah. Istri sambil ngaduk teh ngebatin dia. Kapan matinya orang satu ini? Ngedong sih tidak cuman ngebatin. Balik lagi Bapak Ibu. Satu perempuan banyak masuk neraka gara-gara kurang syukur dengan suaminya. Makanya ibu-ibu tak ajarin, kalau ibu-ibu pengen masuk surga, kalau dikasih suami uang belanja 30 juta sebulan nerimo. Ya iyalah kalau segitu mah luar biasa. Pak, saya setuju dengan perkataan di media sosial. Pengen istrinya taat, ajarin. Pengen istrinya baik, contohin. Pengen istrinya tenang, nafkahin. Pengen istrinya cantik, modalin. Setuju nggak kira-kira? Bapak ini jangan cuma nuntut sama bini, Pak, modalin dong. Ya kalau ada duit kasih, Pak. Wayahnya gajian, Mama, sini. Manggilnya Mama kan, Pak, jangan katro betul lah, Mama. Mama, sini. Ada apa, Papa? Ini duit 15 juta. Duit apa ini Papa? Untuk belanja rumah tangga. Makan minumnya di sini Mama atur. Buat angkos anak sekolah di sini, bayar sekolah ya di sini, atur 15 juta ini. Ini yang kantong kiri Pak, kantong kanan. Narik dari kantong kiri, ini Mama 15 juta. Ini uang apa Papa? Ini spesial buat Mama. Terserah Mama mau ke mall, habisin juga nggak apa-apa. Ini Papa ngasih Mama, anggap gaji karena Mama sudah capek ngurusin rumah tangga. Setuju nggak Bu? Ngimpi. Allahu Akbar. Ngayal ketinggian jerut langit. Tapi kalau bapak-bapak sanggup, nggak apa-apa.